Shalom, Bapak, Ibu, keluarga, saudara yang diberkati, dikasihi, dikenan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasa, pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa ayat firman Tuhan yang saya percaya dapat memberkati kita semua, sekaligus memberikan kekuatan buat kita dalam menjalankan aktivitas kita sepanjang hari ini. Dalam Matius 5 ayat 14 mengatakan, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Ayat ini merupakan perkataan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti pelayanannya, termasuk di dalamnya adalah murid-muridnya sendiri. Apakah status terang dunia ini ditujukan Tuhan Yesus untuk semua yang mengikutinya pada saat itu? Tentu tidak. Tuhan Yesus menyampaikan pernyataan tersebut setelah dia selesai memberitakan pengajaran yang berpusat kepada Tuhan, yang kita kenal sebagai khotbah di bukit. Adapun inti dari pengajaran itu adalah percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka pengajaran itu dapat terjadi dalam hidup kita. Sehingga Tuhan Yesus bermaksud menyampaikan status sebagai terang dunia hanya bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Ini merupakan pesan buat kita semua, di mana pada saat kita percaya kepada Kristus Yesus, maka Dia yang adalah terang itu sendiri akan tinggal di dalam kita. Sehingga dari dalam hati kita akan terpancar keluar terang yang dapat menyinari dunia. Oleh karena itu, Yesus menyebut kita sebagai terang dunia. Dalam 2 Korintus 4 ayat 6, "Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus." Mungkin hari-hari ini ada dari kita yang memandang diri kita sendiri sebagai pecundang, pengacau, troublemaker, atau julukan-julukan lainnya yang tidak dapat menjadi terang bagi lingkungannya. Jika kita berperilaku seperti itu, maka keyakinan itu akan mencengkram kita, sehingga kita dapat berperilaku seperti yang kita yakini. Saat ini, kita diminta untuk memandang diri kita seperti yang Tuhan katakan tentang diri kita, yaitu sebagai terang dunia. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 6 tadi dikatakan bahwa pada saat terang Kristus ada di dalam hati kita, pertama-tama terang tersebut merubah hati kita dari gelap menjadi terang. Atau dalam hal ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa kita adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Sehingga terang tersebut membuat kita sempurna di mata Tuhan, bukan karena kita sempurna, namun karena kesempurnaan Yesus Kristus anaknya. Hal ini menegaskan kepada kita juga bahwa terang Tuhan bukan untuk menelanjangi dosa-dosa kita, tapi untuk mengkonfirmasi posisi kita di dalam Tuhan, bahwa kita sudah dibenarkan bukan karena upaya kita, tapi oleh Yesus Kristus melalui karya salibnya. Selanjutnya, pada bagian terakhir dari 2 Korintus 4 ayat 6 tadi, disebutkan bahwa dari dalam kita akan dapat memberikan terang kepada sekitar kita. Atau dalam King James Version-nya dikatakan, "To give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ." Terang inilah yang akan menerangi sekitar kita dan dapat dilihat orang sehingga Bapa dimuliakan. Dan bentuk dari terang tersebut merupakan hasil dari pengenalan akan Yesus Kristus. Atau dengan kata lain, semua kebaikan kita yang dapat menerangi sekitar kita dihasilkan atau buah dari pengenalan kita akan Yesus Kristus melalui Injil kasih karunia. Injil kasih karunia tidak mengajarkan orang menjadi baik, tapi untuk memiliki keyakinan yang benar tentang Yesus Kristus dan karya salibnya. Sehingga perbuatan baik kita lahir
dari keyakinan yang benar tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan, setelah kita memahami bahwa kita telah dibenarkan, maka hal itu akan menuntut kita untuk dapat memahami dan menerima Injil kasih karunia, sehingga menjadi satu keyakinan yang benar. Dan selanjutnya, keyakinan tentang kasih karunia tersebut yang akan mendidik kita dari dalam untuk berbuat baik. Dalam Titus 2 ayat 12 mengatakan, Ia atau kasih karunia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Atau contoh lain dapat dilihat dari buah roh dalam Galatia 5 ayat 22, yang merupakan buah yang dikerjakan oleh roh Tuhan di dalam kita, bukan oleh roh kita. Saudara, untuk itu kita diingatkan agar kita fokus kepada pengenalan akan Yesus Kristus dan karya salibnya melalui Injil kasih karunia-Nya saja, dan bukan kepada bagaimana cara untuk berbuat baik. Karena ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri jika ia tidak tinggal pada pokok anggur. Yohanes 15 ayat 4. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman Kristus yang sudah memberkati kami. Kami percaya Engkau yang di dalam kami, yang mengerjakan semua yang baik bagi kami. Kami berdoa dan kami percaya untuk para pemirsa yang mendengarkan program ini diberkati melimpah-limpah. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan hari ini, Tuhan Yesus yang buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.